Dr. Roger Walker-Sperry yang neuropsikolog ini menemukan bahwa otak kiri dan kanan itu ada perbedaan. Otak kiri ini kerjanya kalau kita bicara di kiri. Kalau kita affirmation atau penegasan itu kiri. Niat, menegaskan itu kiri. Berhitung kiri, detil kiri, analisa kiri. Kanan visualisasi. Membayangkan tadi seolah-olah tadi. Imajinasi, intuisi, irama, sintesa. Sintesa itu adalah ya kalau kita bahasa di agama mengambil hikmah, itu kan. Ini dua-duanya ada di otak kita. Ini kerjanya bisa berbarengan. Ya, bisa berbarengan. Makanya kalau misalnya kita sedang bertanya-tanya kok gini ya, kok gitu ya, kenapa gini ya, itu sedang menganalisa, itu otak kiri. Tapi kemudian kita memohon petunjuk, ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, ini apa sih ini, masalahnya apa ini, misalnya gitu ya. Terus kita ya terasa Allah memberikan petunjuk, itu diberikan petunjuknya ke otak yang kanan. Muncul sintesa, muncul hikmah. Itulah yang sering nih Bu Isa sampaikan, mohon maaf teman-teman seandainya bertanya, baik bertanya langsung ya di chattingan Waprika atau bertanya di seminar dan sebagainya. Kan bertanya di sini Bu Isa selalu bilang ya, insya Allah Bu Isa doakan ya, insya Allah segera dapat hikmah dari pertanyaannya. Karena kadang kita kalau bertanya nggak perlu dapat jawaban dari orang yang kita tanya, kadang belum tentu benar gitu. Tapi kalau kita bermohon pada Allah untuk dapat hikmah, kanan nyalanya. Kanan nyala. Ya. Nah, sebagaimana tadi kita ya belajar bahwa tubuh yang kiri ini yang atur otak kanan. Nah, jantung posisinya itu dia cenderung ke kiri memang. Jadi saraf-saraf yang ada di jantung di sebelah kiri ini itu yang atur adalah otak kanan. Dan kita lihat ini otak kanan, ya, fungsinya ini visualisasi, imajinasi, intuisi, irama, sintesa. Oke, nah kalau kita ngomong itu baru di otak kiri. Itulah tadi dikatakan dalam hadis Rasulullah yang makna dari ihsan tadi. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Nah, seolah-olah itu di dalam otak kerjanya otak kanan. Di dalam bahasa neurolinguistik program, seolah-olah itu diartikan visualisasi. Beda dengan halusinasi. Halusinasi itu memang kerja otak kanan, tapi yang ya terlalu ekstrim. Kenapa terlalu ekstrim? Bisa jadi karena ada gangguan. Itu namanya halusinasi. Bisa karena distimulasi oleh jenis-jenis narkotika yang berlebihan, ya, psikotropika yang berlebihan atau disalahgunakan. Bisa juga karena ya penyakit atau kepribadian disebut skizoid, ya. Bisa juga karena virus, bisa juga karena tumor. Jadi kalau ada orang halusinasi, seolah-olah ada orang ngomong dan dia lihat ya, padahal kita tidak men-setting untuk membayangkan, dia muncul aja gitu ya. Itu satu yang kita perhatikan adalah ya mimik orang itu gimana? Mimik orang itu kalau dia biasa aja, berarti bukan skizofrenia, karena ada orang halusinasi, mimik wajahnya rata, oh itu kategorinya skizofrenia, gangguan kejiwaan. Tapi ada orang enggak, mukanya enggak rata, tapi dia juga sering mengeluh kepalanya sakit. Oh, bisa jadi tumor. Karena tumor di beberapa tempat ini di daerah kanan yang ditekan itu bisa memunculkan halusinasi. Orang-orang suka bercandain ya halu-halu gitu ya. Halusinasi. Bedanya visualisasi, Bu Isa, visualisasi itu kita setting. Seolah-olah melihat. Itu visualisasi. Memang kita niatkan untuk seolah-olah melihat. Dan ingat, beribadah itu ini nanti terbagi ibadah khusus dan muamalah. Ya kan? Jadi dalam kita nanti ya ibadah lainnya di luar ibadah khusus yaitu sholat, ya saum dan sebagainya, bermuamalah juga
berhubungan dengan ya perbisnisan ke pertemanan, itu harus tahu bahwa Allah melihat. Makanya orang-orang ya yang masih berani melakukan dosa atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka berarti dia memang belum pernah latihan khusyuk tuh kali. Ya, nggak pernah latihan ya. Mungkin kalaupun dia sholat, nggak dilatih dia khusyuknya. Main asal aja sholatnya gitu. Apalagi yang nggak sholat. Makin cilaka itu. Nggak pernah khusyuk, makanya nggak pernah ada ihsan. Nggak pernah merasa Allah melihat gitu. Makanya terobos saja bikin salah, terobos saja bikin dosa. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya. Nah, jadi artinya pada saat kita melakukan ibadah tadi, ya, katakanlah pada saat kita sholat, kita melafazkan ya waktu takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah pada saat kita melafazkan Allahu Akbar, itu kiri yang bekerja. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kiri yang kerja, itu Allahu Akbar, pesan Allahu Akbar jalan di tubuh yang kanan. Paru-paru kanan ya dapat pesan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya. Kemudian lever di sini dapat pesan juga. Ya, usus yang bagian kanan dapat pesan juga. Organ reproduksi yang bagian kanan dapat pesan juga. Ginjal bagian kanan dapat pesan juga. Ya, badan bagian kanan dapat pesan juga Allahu Akbar. Ya. Kaki juga dapat pesan Allahu Akbar itu, karena kita kan selama ini sudah belajar ya menganalogikan bahwa sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia jalan listrik dan membawa pesan Allahu Akbar. Tapi kalau baru kita lafazkan saja, cuman diucapkan saja, berarti baru kiri yang bekerja. Kanannya, yang kanan belum bekerja. Artinya pesan Allahu Akbar itu belum sampai di tubuh yang kiri dan belum sampai juga di kolbu. Itulah diminta kita seolah-olah melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu otak kanan. Nah, cara kerja otak kanan salah satunya kan tadi visualisasi. Allahu Akbar. Makanya banyak sekali para ulama meminta kita pada saat kita sudah berdiri tegak sebelum Allahu Akbar, itu kita bisa memvisualisasikan, membayangkan kita berhadapan dengan Allah, dan tentu ya prosedur untuk membayangkan Allah itu tidak boleh bentuk person Allah dan Muhammad SAW. Namun dalam bentuk tulisan Allah, ya, kemudian ada cahaya, ya, itu dibolehkan. Jadi kita harus sudah siap-siap. Apalagi sudah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bu Aisyah, kalau saya mencoba mengartikan, memfahami arti Allahu Akbar, itu bisa. Iya, itu juga salah satu kerja otak kanan. Ya, salah satu juga kerja otak kanan. Nah, pada saat kita tahu itu Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, dan kita mengartikan dalam bahasa Indonesia Allah ya Maha Besar, ya, tentu lafaznya tentu harus Allahu Akbar ya, karena jangan main-main dengan lafaz yang sudah diajarkan, karena itu masih lagi diteliti tuh. Apa yang terjadi tuh kalau lafaznya memang betul-betul seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu lagi diteliti lagi tuh. Cuman kadang-kadang supaya karena kita bahasa ibu kita bahasa Indonesia, kita mencoba mengartikan pada saat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian ditambah lagi bervisualisasi, ya kita menghadap kiblat, ya kiblat kita adalah ke Ka'bah. Kita membayangkan juga ada Ka'bah di depan kita. Membayangkan ada tulisan Allah dengan cahaya yang luar biasa yang nggak bisa kita sanggup melihatnya. Itu otak kanan kita sudah bekerja, dan pesan itu jalan ke tubuh yang kiri. Dan yang paling penting apa? Masuk di kolbu ini. Ya, masuk. Karena kalau tidak, ya kolbu ini nanti nggak power. Kan kita udah belajar bahwa di otak ada sambungan sambungan neuron
di kolbu juga ada sambungan neuron, di kolbu ada otaknya. Kita udah belajar berkali-kali itu. Ya. Bulan lalu pun merasai pikiran juga kita sudah belajar. Jadi orang yang menyebut-nyebut Allah hanya lewat mulutnya saja, kan ada juga orang yang berbohong gitu kan. Wallahi, wallahi, wallahi. Ada orang yang juga menipu pakai Masya Allah kan gitu ya. Nah karena dia cuma sebut-sebut aja, dia jalannya cuma di kanan, kanan kirinya enggak. Ya. Makanya kolbunya ya, tidak ada Allah di situ karena dia main asal sebut-sebut aja. Tapi buat orang yang senantiasa melatih, terutama pada saat sholat, karena sholat ini salah satu dari jutaan maknanya adalah melatih khusyuk, yaitu tadi gunakan otak kanan. Ya Allah. Kita baca kemudian doa iftitah. Ya, kita bayangin juga. Ya, supaya apa? Supaya masuk di sini. Al-Fatihah. Ya, bayangin itu. Ya, cara yang paling gampang itu tahu artinya, supaya terekam lagi di kolbu ini. Ya, nah, jadi seperti itu. Tapi Bu Aisyah 4 rakaat ini nggak bisa 4-4-nya begitu. Ya makanya latihan terus, latihan. Dan memang dalam sejarahnya juga di dalam ya Rasulullah SAW juga sudah menyampaikan kalau kita baca sirah bahwa memang di dalam 4 rakaat itu jangankan 4 rakaat 2 rakaat saja itu dari takbiratul ihram sampai salam itu nggak semua orang ya bisa full gitu ya, kecuali Rasulullah SAW dan juga para nabi ya, sahabat-sahabat beliau saja nggak bisa tuh. Makanya ada sirah tentang kisahnya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyampaikan, Nabi kan sudah bilang ya, nggak ada tuh yang bisa khusyuk keseluruhan gitu. Kemudian Ali ini kan cerdas ya, ya dia pintunya gudang ilmu, tapi gudang ilmunya tuh Rasulullah ya. Saya bisa ya Rasulullah. Ya, kata Nabi ya oke. Kalau bisa 2 rakaat sholat sunnah aja, ya saya kasih nih sorbanku. Oh siapa yang nggak suka dikasih sorban? Ya Ali bisa tuh mulai takbiratul ihram, ya terus ya khusyuk gitu. Sampai udah dikit lagi, itu Ali kepikiran tuh bahwa ya pecah pikirannya, wah dikit lagi nih saya selesai khusyuk. Ya ini sorbannya Nabi dapat saya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus dengan lunglai Ali bilang, kata Nabi, kenapa kamu khusyuk bisa? Kata Ali bin Abi Thalib, nggak bisa ya Rasulullah. Ya, kalau bahasa populer kan udah dibilangin. Tetapi kita sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, sesering mungkin, sebanyak mungkin mengkhusyukkan itu. Makanya sholatnya nggak boleh terburu-buru. Makanya ada ya yang disebut tumaknina tadi, tidak terburu-buru. Jadi gara-gara bisa tumaknina nanti bisa khusyuk gitu, melatih khusyuk gitu. Ya, nah ini. Jadi ini kaitannya dengan tubuh kita. Ini nih kita selalu ya menyampingkan yang kanan kita ini, karena kanan ini kan mengatur kiri dan kolbu di kiri. Bu Aisyah, kalau disirkan saja, saya baca Al-Fatihahnya cuma dalam hati ya istilahnya gitu ya ngebaca. Apakah juga jalan? Ya. Ya kalau masih cuma diomongin saja, tanpa divisualisasikan, tanpa ya membayangkan seolah-olah ada Allah, ya tetap kiri itu jalannya di kanan aja gitu. Tapi pada saat sir juga kita ya baca Al-Fatihah sir kita nggak lafazkan, ya kita juga memvisualisasi, barulah dia masuk ke situ. Itu terasa itu di kolbu itu. Tapi dalam sholat ini, bahkan dalam melafazkan Asmaul Husna, kita diminta untuk zahirkan sedikit. Tidak diam dan tidak terlalu keras. Kenapa? Itu juga maknanya nanti kerja otak. Kalau kita cuma sir, kan istilahnya sir saja atau dalam hati saja, ya itu cuma 1 kali jalan. Tapi kalau dilafazkan sedikit zahir, pada saat dilafazkan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, yang kita bisa dengar ya. Nah, itu waktu mulut melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, jalan itu basmalahnya. Kemudian kita ya tahu
memahami artinya, jalan juga di kiri. Tapi karena kita zahirkan sedikit, maka telinga mendengar, dan ingat, telinga juga ini kan ada sistem saraf, yang nanti dia menangkap apa yang kita lafazkan, jalan lagi. Jadi 2 kali jalan, makanya lebih power pesan itu jalan di badan. Sama ada beberapa ibu-ibu yang tanya, Bu Aisyah, itu keutamaan baca Quran langsung, sama kita dengar murotal itu gimana? Tentu baca Quran langsung. Kalau kita dengarkan saja kan cuma telinga saja. Jalan, memang pesannya jalan. Ya. Tapi kalau kita melafazkan langsung atau buka buku Qurannya dibuka, ya itu ada 3 yang jalan. Ya, dari mata, karena mata melihat tulisan lafaznya Al-Quran ini, dari mata jalan pesannya juga. Kemudian kita lafazkan sedikit zahir, dari mulut pesannya juga jalan. Dan waktu kita lafazkan dan kedengaran oleh telinga kita, maka jalan juga. Jadi 3 kali. Kalau baca Quran, yang membaca Quran itu 3 kali power jalan di tubuh ini. Yang mendengarkan makanya juga mendapat pahala. Kenapa? Telinganya mendengarkan juga. Tapi yang membaca lebih power lagi. Saya kasih. Power lagi. Ya tentu kalau dalam kondisi kita menstruasi atau nifas, ya beberapa yang masih meyakini kalau memegang Quran ini kita tidak dalam keadaan suci, ya sudah kita dengarkan orang ya melafazkan Quran. Kenapa? Karena itu juga masuk di telinga kita, masuk. Oke? Ya, jadi latihannya gini. Bayangkan. Nah, makanya ada istilah afirmasi itu di kiri, visualisasi di kanan. Ya, melatihnya kayak gitu. Di luar sholat bisa nggak kita melatih? Bisa. Dengan apa, Bu Aisyah? Pada saat kita berdoa. Pada saat kita mendoakan anak kita. Ya, kita doakan, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, sebut namanya. Ya. Nah, waktu kita bilang mengirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, itu kan kiri ya. Maka kanannya visualisasi hadirkan anak itu. Ya. Kemudian waktu kita baca lafaznya Al-Fatihah, kita tahu juga artinya pada bersamaan jadinya kiri kanan. Dan ingat kita juga sudah belajar bahwa kolbu akan mengirimkan gelombang. Maka kita ya visualisasikan, bayangkan dari kolbu ini jalan gelombang itu kemana? Ke orang yang kita doakan. Kalau di dalam training ya, terutama training mind emotional management training ini kita sebutnya kita mengcording gitu, kita ya memberikan hubungan gitu ya. Itu tekniknya ya. Tapi itu tadi hadirkan, doakan suami hadirkan. Oh ya kenapa? Hadirkan. Itu supaya kiri kanannya kerja, supaya ya pesan yang mau didoakan itu kalau cuman Al-Fatihah saja dan kemudian terburu-buru, itu cuman baru jalan di kanan. Padahal kita sudah belajar kiri ini yang menyampaikan gelombang. Makanya kita menghadirkan dan paham juga tentang apa yang kita lafazkan. Paham juga apa yang kita minta. Kadang-kadang kita saking mau buru-burunya ya doa. Bukan berarti nggak bermakna. Cuman baru sebelah tubuh kanan. Belum lagi power. Karena gelombang kirimnya dari kolbu ini.